Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Budi Fitriadi yang pada saat ini saya akan membahas mengenai program aplikasi penerimaan siswa baru yang dibuat menggunakan JavaScript UI dengan IntelliJ IDEA sebagai IDE-nya. Nah, di sini teman-teman semua. Nah, untuk teknik pembuatannya saya memakai teknik modulasi yang dimana fungsi-fungsinya saya pisahkan saya pisahkan berdasarkan file. Misal di file main.java ini saya gunakan atau saya fungsikan sebagai tempat di mana saya running aplikasinya. Dan di file form mahasiswa baru di sini adalah tempat di mana saya mengubah atau membuat perilaku dari programnya. Nah, untuk perilakunya sendiri ada banyak ya. Ada tambah, ada urutkan, ada cari, ada simpan ke file, memuat data dari file, scan data. Nah, segitu aja. Nah, karena ini adalah penerimaan siswa yang mana harus harus ada harus ada formulir. Nah, formulirnya saya buat menggunakan JavaScript GUI ini. Bisa bisa dilihat ya di layar kalian. Di sini ada nama, ada asal sekolah, ada nisen, ada jenis kelamin. Yang mana jenis kelamin ini saya saya buat dalam combo box. Ada tombol tambah, ada tombol urutkan, dan ada juga fill cari. Nah, untuk areanya atau untuk menampilkan menampilkan datanya, saya memilih Just Scroll Pen dan ditimpa menggunakan tabel. Ada di dalam variabel ini, tampilkan data nama variabel fill-nya. Nah, yang ini. Untuk ya karena ini berbasis objek, maka yang perlu saya lakukan utama adalah ya paling jelas adalah membuat kelas siswa, di mana kelas siswa sendiri ini ada beberapa atribut. Atributnya ada nama, asal sekolah, nisen, dan jenis kelamin yang tipe 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 datanya string semua. Biar apa? Biar enggak inilah, biar enggak pusing ya. Jadi saya pakai string semua di sini. Begitu juga dengan konstruktornya yang ada di dalam parameternya. Nah, yang ini. Nah, untuk sebelum masuk ke aplikasinya, user atau admin itu harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Skenario-nya adalah admin sudah mengetahui dahulu password yang harus dimasukkan ke dalam program. Nah, ada di dalam blok kode ini ya. Di sini ada string kosong, dan jika passwordnya hello pipit ya password benar gitu. Nah, di sini juga ada fungsi tambah tambah button, tambah btn, fungsi ini hmm, berfungsi untuk menambah data sesuai yang ada di dalam kolom-kolom ini, kolom nama, asal sekolah, nisen, dan juga combo box jenis kelamin. Yang mana jika semua field ini diisi, maka tombol tambah dapat menambahkan datanya ke dalam text file. Text filenya ada di sini nih. Nah, simpan ke file. Nah, di sini ada di dalam metode simpan ke file dengan parameter siswa. Bisa dilihat ya, ada try dan catch. Yang mana di dalam kode blok try ini ada writer dengan fungsi write, yang mana write di sini eh, menambah menambah objek yang telah diinisialisasi dalam tambah button. Nah, bisa dilihat nih, ada objek siswa dengan variabel data siswa 039, itu akhiran NIM saya. Nah, bisa dilihat ya.
bahwa nama-nama variabel ini itu diinisialisasi di sini. Nah, ada nama siswa 093, dia mengambil dari ini, mengambil dari detect file, dan juga ada fungsi trim untuk menghapus spasi, dan ya pokoknya semua semua file yang ada di sini dimasukkan ke dalam objek data siswa, dan objek data siswa ini dimasukkan lagi ke dalam simpan ke file gitu. Oke, begitu saja mungkin untuk teorinya. Sekarang langsung saja ke dalam prakteknya seperti apa. Nah, pertama-tama seperti penjelasan yang tadi, admin atau user yang menggunakan programnya akan diminta untuk memasukkan password. Nah, bayangkan saya adalah admin dan saya tahu passwordnya seperti apa. Passwordnya adalah hello pipit, dan bila mana saya mengklik OK, akan ada pesan bahwa password benar. Dan ketika saya klik OK lagi akan diarahkan ke formulirnya. Bisa dilihat ya, sesuai yang ada di form siswa baru. Nah, sesuai yang ada di sini. Dan juga di sini ada beberapa data yang sudah tersedia. Ada nama saya, ada Bonavisius, Mayasa, Nabil Bukoni, Salahuddin Yusuf, Kusnaldi, dan lain-lain. Misalnya, saya ingin menambahkan nama di sini Putra Nurhuda Makatita, misal asal sekolahannya SMK Negeri 1 Cipatat untuk listennya. Nah, untuk kolom listen untuk file listen ini kan seharusnya kita menginputkannya dengan angka atau bilangan integer. Nah, bila mana saya menginputkannya dengan karakter atau string, misal di sini key 12, maka maka akan muncul pesan error bahwa listen harus berupa angka. Dan bila mana saya menambah listennya dengan angka, nah maka ada pesan bahwa data berhasil ditambah, dan bila mana saya klik OK, nah data akan ditambahkan. Nah, selain ada formulir ini, ada fitur yang saya terapkan, yaitu sorting dan juga searching. Nah, untuk sorting sendiri ada di dalam ini, ada di dalam fungsi urutkan. Nah, untuk fungsi urutkannya, di sini saya memakai sorting dari Java-nya ya, yaitu fungsi sort, yang mana di dalamnya ada komparasi dari kolom pertama yang ini nih. Nah, yang nama. Jadi saya mengkomparasi kolom pertama dan harus eh, di apa ini teh, to lowercase teh, di huruf kecilin semua nih, yang nama ini teh seakan-akan huruf kecil, dan di sortingnya sesuai urutan alfabet A ke Z atau ascending. Bila mana saya klik urutkan, jos. Nah, bisa bisa dilihat ya bahwa benar benar apa adanya yang diurutkan itu dari A ke Z. Ada Adrian F, Beneficius Alpis, Cappuccino Assassino, dan nama saya, dan lain-lain. Nah, untuk fungsi searching sendiri, di sini saya bisa mencari beberapa data yang saya mau dari manapun kolomnya. Misal di sini saya carinya bisa dari kolom nama, nisan, asal sekolah, dan juga jenis kelamin. Misal saya ingin mencari asal sekolahnya yang Seman. Nah, maka akan muncul data-data yang asal sekolahnya dari Seman saja. Misal dari SMK di sini. Nah, akan muncul juga akan muncul juga data-data dari SMK. Misal nisannya saya ingin mencari yang 9. Nah, ada nisan yang karakternya ada huruf 9-nya. Misal dari nama Adrian.
Nah, bisa dilihat ya ada dua nama Adrian yang terpanggil atau muncul sesuai kata kunci yang kita cari. Nah, jenis kelaminnya misal karena laki-laki semua pasti. Nah, yang muncul ya semua data gitu. Kita coba ya eh, kita cari ya kita tambahkan misal di sini Ega Silvia sekolahnya Seman satu Bandung misalnya saya acak aja dan jenis kelaminnya adalah perempuan dan tambah data berhasil ditambah. Nah, bisa dilihat ya satu ada satu data baru yang mana jenis kelaminnya sendiri perempuan. Misal saya carinya adalah menurut menurut jenis kelamin, maka data yang egal lah yang akan dipanggil atau eh, ter tertampil. Nah, mungkin begitu saja penggunaan aplikasi program penerimaan siswa baru ini. Bisa jadi kesimpulannya adalah di aplikasi ini fitur-fitur yang ditambah fitur-fitur yang ada adalah input data, ada urutkan dan juga ada searching. Nah, mungkin untuk fitur-fitur yang lain seperti edit, delete, eh, mengurutkan sesuai kolom-kolomnya lain. Misal saya ingin urutkannya dari nisan, dari asal sekolah dan jenis kelamin itu tunggu saja ya di video-video berikutnya. Mungkin saya kalau ada kesempatan saya buat gitu. Untuk source code-nya bisa dilihat ya di dalam deskripsi video saya. Oke, segitu saja video kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.